Seluruh dunia lagi menunggu berita ini. Asing bisa memiliki properti sampai 80 tahun karena mereka bukan bangsa keong. Datang bawa rumah, kembali ke negaranya bawa rumah. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube MGO Property. Kembali lagi bersama saya Dendi dan juga Bapak Matius Yusuf, pakar properti Indonesia. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang berita ini, yaitu asing bisa memiliki properti di Indonesia. Baik Pak, pada kesempatan hari ini kita ingin mendengar sedikit tentang pendapat Bapak. Kira-kira Pak bagaimana tanggapan terhadap berita ini? Apakah akan berdampak positif khususnya untuk bidang properti? Ini kabar gembira. Terima kasih. Saya percaya semua orang Indonesia, bahkan seluruh dunia, lagi menunggu berita ini. Karena kita berbahagia sekali dengan Omnibus Law yang baru saja keluar dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Asing bisa memiliki properti sampai 80 tahun di Indonesia. Tentunya bagi kita warga negara Indonesia tidak perlu takut, karena kalau kita berbicara negara yang jumlah luasnya atau negaranya tidak terlalu besar, mereka membebaskan orang asing bisa membeli properti di negaranya. Contohnya, salah satu adalah Singapura. Singapura, warga negara manapun boleh memiliki properti di Singapura. Nah, bagi kita, negara yang besar, kita tidak perlu khawatir warga negara asing bisa beli properti di Indonesia, karena mereka tidak bisa membawa properti itu kembali ke negaranya. Contohnya, mereka beli rumah, beli apartemen, mereka tidak bisa membawa properti itu kembali ke negaranya, karena mereka bukan bangsa keong. Datang bawa rumah, kembali ke negaranya bawa rumah. Jadi ini kabar gembira akan membuat ekonomi Indonesia akan bangkit lebih cepat lagi, dan bagi sektor properti akan hidup yang bisa menghidupkan 138 jenis industri. Sektor real akan hidup semua. Ini akan luar biasa. Berita yang berbahagia sekali. Baik Pak, di berita juga disebutkan bahwa asing boleh memiliki properti selama 80 tahun. Apakah 80 tahun cukup Pak bagi asing? Ya, bagi warga negara asing 80 tahun sudah lama ya. Mereka merasakan sudah cukup, karena warga negara asing memikirkan bahwa sampai 7 turunan. Hanya orang Indonesia yang selalu memikirkan sampai 7 turunan. Bagi orang asing, contoh nih, bagi warga negara Amerika atau warga negara Australia, mereka hanya memikirkan mungkin hanya maksimum 3 turunan. Mereka memikirkan anak-anak mereka dan cucu mereka. Kita harus memikirkan sampai ke cicit-cicit sampai ke bawah ya. Nah, bagi orang Indonesia juga, saya selalu melihat kalau mereka beli mobil, mereka bertanya kepada sales di penjualan mobil, apakah mobil ini nanti gampang dijual nggak? Kalau menurut saya, kita ini bawa mobil paling bisa ganti mobil paling 5 kali lagi. Ya, katakanlah 5 kali. 1 kali ganti mobil 7 tahun. Ya, kita 7 tahun lagi beli mobil baru lagi. 5 kali 7, 35 tahun. Kalau umur kita saat ini berapa? Ditambah 35 tahun. Ya, itu kita juga setelah itu, kita tidak bisa bawa mobil lagi. Mungkin ada yang kena Parkinson, getar tangannya. Jadi kalau menurut saya, kalau kita ingin menikmati mobil yang bagus, mobil yang kita sukai, ya nikmati aja. Jangan pikir terlalu gampang dijual atau tidak. Nah, ini bedanya dengan orang asing ya. Orang asing 80 tahun aja udah lebih dari cukup. Baik, informasi yang berbahagia sekali khususnya bagi para investor di bidang properti. Baik, apakah asing semua tipe properti bisa dimiliki Pak? Atau ada situasi? Ini pertanyaan yang bagus banget. Pertanyaan juga bagus bagi penonton sekalian. Saya percaya satu hal, tentu ada syaratnya. Baik. Tidak semua properti bisa mereka memiliki. Ya, saya ambil contoh yang bisa mereka memiliki. Contoh nih, di kota besar ya, saya ambil DKI Jakarta. Batas berapa mereka boleh membeli rumah? Itu 10 miliar. Atau di atas 10 miliar,
lebih besar atau sama dengan 10 miliar. Untuk rumah mereka bisa beli adalah di atas atau sama dengan 3 miliar. Saya contoh kedua yang akan diserbu oleh orang-orang asing karena Bali itu adalah bangsa-bangsa yang datang ke Bali. Tentunya mereka bisa membeli properti sebesar berapa harganya. Nah, saya katakan di Bali mereka beli properti yaitu perumahan atau villa itu adalah di atas atau sama dengan 5 miliar. Kalau untuk apartemen mereka boleh membeli di atas atau sama dengan 2 miliar. Contohnya lagi yang akan diserbu oleh orang Singapura, Malaysia, bahkan di daerah sekitar Singapura, yaitu Batam. Batam mereka boleh membeli rumah tinggal atau villa itu adalah di atas atau sama dengan 1 miliar. Kalau untuk apartemen di atas atau sama dengan 750 juta. Ini akan direbut oleh orang asing dan dengan harga syarat-syarat tadi maka harga properti itu akan booming dengan luar biasa. Baik, kabar yang luar biasa sekali khusus Indonesia, apalagi untuk kota-kota seperti DKI Jakarta, Bali ataupun Batam. Terima kasih Pak Matius atas sharing hari ini. Thank you for watching dan jangan lupa untuk like dan share video ini di sosial media Anda agar informasi yang diberikan ini dapat bermanfaat bagi Anda dan teman-teman semuanya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya.